Oke sedulur, jumpa lagi untuk konten selanjutnya. Kita akan memberikan pencerahan dan himbauan ataupun trik agar untuk masyarakat tetap waspada. Dalam hal ini, kali ini kita akan topik membahas perihal penipuan yang mana banyak beredar di beberapa item sosial media, melalui sosial media, sehingga masyarakat yang tidak tahu menjadi korban penipuan. Dalam hal ini beberapa modus penipuan dalam hal jual beli, dalam hal modus meminta sejumlah uang dan lain-lainnya. Oke, kita akan bahas item tersebut satu persatu melalui media sosial. Jadi dalam video ini hanya memberitahukan himbauan karena sudah seringnya menjadi korban penipuan di pihak kepolisian, yang notabene sekarang tingkat penipuan sedang meningkat. Semoga dengan kalian menonton video ini dan bagikan kepada seluruhnya, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, agar lebih teliti, lebih waspada, sehingga kita tidak menjadi korban penipuan. Oke sedulur, kita akan bedah satu-satu modus-modus penipuan yang saat ini sedang merajalela, sehingga korban yang tidak mengetahui, masyarakat pada umumnya menjadi korban sehingga mengalami kerugian material. Oke, banyak modus penipuan yang terjadi saat ini dengan berbagai mode, tipe, dan modus. Dalam hal melalui media sosial, melalui telepon, seperti melalui aplikasi WhatsApp, aplikasi Instagram, aplikasi Facebook, dan pinjaman online. Ada juga melalui aplikasi yang saat ini kita ketahui semua, melalui Shopee, seperti contoh Lazada. Ada hal trik-trik yang tertentu yang harus kita lakukan untuk agar kita lebih berhati-hati dan tidak menjadi korban. Oke, kita akan bahas masalah melalui media sosial WhatsApp, yang mana di sini banyak yang menjadi korban yang menggunakan WhatsApp mengatasnamakan pejabat bla bla bla, yang notabene meminta uang, meminta pengiriman uang. Ada juga yang meminta sejumlah uang yang notabene orang tersebut tercatat di handphone kita. Sekarang ini ada modus operandi yang baru, yaitu adanya WhatsApp yang dihack. Bagaimana itu? Itulah kecanggihan pelaku yang terorganisir. Jadi kita lebih waspada. Jadi ada beberapa trik yang harus kita lakukan untuk mencegah menjadi korban. Yang pertama, harus kita jangan mudah percaya. Yang kedua, kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Yang ketiga, apabila hal tersebut di luar akal sehat kita, maka hal tersebut tak perlu direspon. Untuk hal nomor WhatsApp yang ada di kontak handphone kita, jadi kita ini agak sedikit kebingungan bagi menjadi korban, karena nomor tersebut meminta sejumlah uang, mengirimkan pulsa bla bla bla, yang notabene itu tersebut tercatat di kontak kita yang kita kenali. Jadi bagaimana sih langkah biar itu ya? Untuk sementara, untuk mencegah terlebih dahulu, untuk menolak dalam hal ini dengan berbagai alasan yang bisa kita sebutkan. Namun apabila memang orang tersebut membutuhkan,
dia akan melakukan penelponan berkali-kali ataupun dia akan menemui kita, karena notabene nomor kontak kita dan dia ataupun kita saling mengenal. Itu trik untuk perihal WhatsApp. Oke, kita akan bahas perihal telepon yang sekarang ini masih ada yang menjadi korban. Perihal dengan contoh memberitahukan anak kita sakit, kecelakaan, yang perlu perawatan, yang perlu operasi, yang perlu biaya, yang saat ini untuk segera mentransfer. Ataupun keluarga kita, anak kita tertangkap narkoba, mengatasnamakan kepolisian, bla 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 bla, atau mendapatkan hadiah. Jadi ini masih banyak kasus. Jadi untuk mencegah, kita harus waspada dengan menggunakan trik. Yang pasti kita harus peka dan jangan mudah percaya. Tolong komunikasikan kepada sanak keluarga kita yang terdekat. Jangan hanya dapat informasi tersebut ditelan bulat-bulat. Kita harus kompir terlebih dahulu menggunakan teman-teman keluarga kita yang terdekat untuk cek apakah benar terjadi, ataupun jangan hanya langsung panik, karena psikologi kejiwaan pelaku tersebut memampatkan sehingga kita akan tergiring. Dengan kata lain, akan ikut apa yang diharap, yang dimau mereka dengan mengirimkan dengan ini. Namun ternyata dan baru kita sadari bahwa anak kita, keluarga kita tidak apa-apa, sehat dan memang lagi melakukan aktivitas. Kebetulan kontaknya saja mati ataupun bagaimana teknisnya. Yang pasti tetap peka, komunikasikan, jangan hanya ditelan bulat-bulat. Oke, kita akan bahas perihal FB. FB yang saat ini banyak dalam hal jual beli. FB di sini yang hanya media sosial yang untuk kalangan masyarakat pada umumnya, pengguna yang paling banyak. Namun di FB ini beberapa item dimanfaatkan untuk transaksi jual beli. Namun ada yang benar, namun juga ada yang tidak. Kita akan memilah yang mana yang benar, mana yang tidak. Yang pasti kita akan gunakan trik. Apabila itu memang terjadi jual beli, kenali akun tersebut. Kenali akun tersebut. Apakah akun tersebut akun fake atau tidak? Fake di sini adalah akun abal-abal yang notabene pertemanannya sedikit, tidak ada identitas, tidak ada foto, tidak ada alamat kejelasan, ya kan? Jadi apabila akun tersebut jelas, benar, dan kita ketahui domisilinya lebih dekat, ya kan? Jadi lebih berpikirnya ke item-item tersebut. Tolong lihat akun tersebut. Yang pasti untuk transaksi jual beli yang notabene baik pun makanan, barang, bla bla bla. Kalau makanan oke, kita bahas biasanya akan terjadinya dalam lingkup kecil yang notabene bisa bisa diantar baru bayar dengan menggunakan ongkir. Jadi itu lebih safety dan aman. Namun dengan trik transfer terlebih dahulu, nanti barang akan segera diantar dengan menggunakan paket pengiriman bla bla bla. Nah, ini yang akan sering terjadi. Kita sudah mengirimkan uang, namun barang yang dipesan tidak datang. Jadi lebih waspada, kenali, jangan mudah tergiur dengan harga barang murah. Kenali akun tersebut, jenis spek, kelihatan, hadiah, bla bla bla, jangan terpancing dengan tersebut. Kalau bisa, kalau emang membutuhkan, belilah di tempat, di lokasi di mana barang yang kita inginkan, dimanapun itu lebih safety. Namun dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan zaman teknologi menggunakan online itu lebih canggih, tapi kita tetap waspada. Oke, kita lanjut ke perihal IG. IG di sini notabene akan lebih sama dengan FB yang menggunakan melalui postingan, melalui memasang brosur harga barang yang dijual, yang akan dijual, sehingga kita tergoda
dengan spek, dengan bla bla bla, dan kemudian dilanjutkan dengan melalui chat, melalui WhatsApp, melalui telepon segala macam, lebih waspada karena banyak yang akan kita trik yang bisa kita gantungkan. Ya bisa quote, lihat barang, bayar, itu lebih safety, transfer bla bla. Kalau emang itu akun jelas, lihat, kenali akun. Jangan mudah tergiur dengan harga murah, dengan bentuk barang, dengan spesifikasi barang dan lain-lain. Oke, ini juga kita akan bahas. Ini ada juga contoh kasus melalui aplikasi yang notabene mungkin masyarakat sudah pada umumnya tahu, seperti aplikasi Shopee, Lazada dan lain-lain. Ini adalah aplikasi yang mungkin lebih perketat dalam hal proses terjadinya transaksi jual beli, yang mana Shopee ini lebih safety, lebih aman. Namun tetap kita harus waspada untuk melakukan transaksi dalam hal pengecekan rasio bintang toko yang akan tempat yang akan kita beli barang tersebut. Lihati, kenali komen tersebut, apakah toko tersebut memiliki kapabilitas memang yang mumpuni, yang memang barang tersebut sering terjadi transaksi, apakah bagaimana levelnya, tingkatannya. Dan juga yang perlu kita ingat, apabila terjadinya transaksi dan barang sudah sampai ke kita, tolong waspada dalam hal kontrol barang. Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang spek yang ditawarkan, kita lebih mengamankan, lebih aman untuk memproses pengembalian bla 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 dengan cara unboxing. Gunakan video untuk proses pembuatan. Maaf, di sini proses pembukaan barang. Jadi kita tahu dari prosedur tata urutan barang yang kita buka bla bla bla, kita tidak melakukan penipuan. Jadi untuk apabila kita melakukan komplain, kita segera lakukan komplain segera mungkin. Karena setiap aplikasi ada ketentuan batas maksimal hari. Itu perlu diingat. Apabila barang yang tidak sesuai, barang rusak bla bla bla, silakan lakukan komplain, upayakan. Semoga saja itu akan terdeteksi, akan segera direspon oleh aplikasi Shopee, Lazada dan lain-lain. Namun kembali lagi, lebih bijaklah, lebih waspadalah, dan berhati-hati. Oke, ini ada yang sekarang di dunia Facebook, di dunia maya juga sudah beredar berbagai jenis pinjaman online. Ini pinjaman ini yang notabene sangat menerapkan harga pinjaman, angsuran bla 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 dengan menggunakan identitas kita, yang notabene kita tidak tahu perkembangan badan tersebut ataupun perorangan tersebut atau badan usaha tersebut yang melakukan proses pinjaman online, yang dengan mempermudah dalam hal proses cepat cair, cukup KTP, cukup ini. Namun lebih hati-hati, karena yang pasti yang kita ketahui proses peminjaman, proses kredit dan bla 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 itu semua dinaungi dalam artian ini BI checking. Jadi jangan dengan gampang melakukan pembelian kredit dengan secara kredit, melakukan peminjaman, namun kita tidak melakukan, apakah kita pinjamin kita harus memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Karena waspada, BI checking akan merugikan Anda. Untuk ke depan Anda tidak akan bisa melakukan atau terhambat untuk melakukan, karena nama Anda yang tertera di ektp akan terblacklist. Jadi tanggung jawab pinjaman, hal dan lain-lain tetap kita harus bertanggungjawabkan. Yang pastinya untuk notabene untuk identitas, melalui contoh ada penipuan dengan modus telepon yang mengatasnamakan bla 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 bla, minta registrasi nomor ektp. Itu hati-hati, ektp jangan mudah terdeteksi, jangan mudah memberikan identitas ektp kita.
yang menggunakan media online. Lebih waspada, namun takutnya akan kita disalahgunakan orang dengan dokumen foto bla 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 untuk dimampukan orang melakukan penipuan lainnya. Untuk aplikasi Shopee, di sini ada contoh kasus yang pernah dalam video saya sebelumnya untuk kode OTP yang notabene ada pemberitahuan melalui HP kita, melalui message, melalui pesan untuk dapat kiriman kode OTP. Jangan sekali-sekali menyerahkan nomor kode OTP kepada siapapun. Itu modus akan merugikan Anda sendiri. Semoga sedulur, dalam video pembuatan ini jangan lupa bagikan ke seluruh masyarakat, ke teman dan keluarga. Yang pasti untuk eksisnya video ini, untuk eksisnya akun ini, untuk tetap akan eksis dan berkarya, jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Uhang Prabu Channel, Yusus Prabu Muli, wilayah Sumatera Selatan, dan lain-lain. Ini semoga video ini memberikan pelajaran, memberikan edukasi untuk masyarakat lebih waspada. Karena sekarang sudah zaman teknologi, sudah banyak menggunakan aplikasi media sosial. Jangan kita menjadi korban. Mohon akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin salah dalam penyampaian, mungkin salah dalam pengetahuan, saya mohon ampun. Namun tujuan video ini hanya untuk memberi pencerahan agar masyarakat lebih pintar dan waspada, jangan sampai menjadi korban penipuan. Salam sedulur Uhang Prabu Channel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.